Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Dr. Agus. Selamat malam Mas Muhayyad, Mas Jen Muhayyad. Eh, ini apa? Di rumah kah? Iya, Pak, ini lagi di rumah. Oh ya, kita memang sama-sama tadi mengamati pertandingan Piala Thomas tadi, yang mendebarkan. Padahal Iya, posisi masih 1-1 tadi. Kita kan mau rekaman tapi kan nunggu deg-degan dulu tadi yang ganda putra. Nah, iya, ini Pak, arti penting habis ini strategi, Pak. Habis ini kita lihat lagi Mas Hmm, perkembangannya. Wah, tapi kita ini untuk menjawab dulu pertanyaan netizen Mas. Nah, iya, jadi Pak. netizen ini kan gini Mas, pertanyaannya begini. Pak, saya setelah lihat video-video Bapak ini saya tertarik menanam kelapa sawit karena sedikit banyak kami punya lahan di daerah kami. Nah, tetapi kan kami ini kan nggak tahu namanya petani, tanah saya itu cocok enggak untuk ditanam sawit gitu, Mas. Iya, Oleh Pak. karena itu survei, dia ngirimkan video, Mas. Nah, ngirimkan video, ini setelah saya tanya daerahnya di mana, daerahnya di Pasaman Timur, Mas. Nah, Pasaman Timur, Sumatera Barat. Nah, kalau untuk sawit dari dulu yang terkenal kan Pasaman Barat ya kan, Mas. Iya, Pak, ya. Nah, itu Gunung Opir, apa itu koperasi di situ produktivitasnya tinggi, Mas. Nah, Betul, Pak. meskipun yang itu, tapi kadang kan yang daerah gunung-gunungnya itu kan juga ada, Mas. Nah, Iya, Pak. jadi saya bilang waktu itu, eh, oh itu kemungkinan saya masih kemungkinan cocok itu karena di Pasaman Barat itu sudah sukses selama ini kan gitu. Nah, saya dikasih data-data yang lain. Pak, di sana kan di bawah 400 meter tempat saya ini 630 meter DBL Masimo. Nah, ini sebagai Iya, data. Nah, kemudian di tempat kami lebih bergunung-gunung. Nah, lebih bergunung-gunung. Coba kita lihat videonya dulu ya sebelum Masimo menjawab nanti bisa enggak, kalau bisa teknik-tekniknya apa yang perlu dikerjakan. Gitu oke, ya Mas Pak. ya. Oke. Oh, apa ini? Share dia video. Udah kelihatan, Mas? Udah, Pak, ini lagi proses. Oh, tinggal saya putar ini. Oke, saya putar. Tanahnya mineral kan, Mas Imo? Ya, Pak, betul, Pak. Oh, ini yang survei. Mas ini kita Iya, ini tanamannya rumputnya tipis-tipis nih, Pak Agus ya. iya. Karena gulma Cranopteris linearis juga kakek sekawat. Mas itu Terus, gunung-gunungnya itu berbukit itu kan ini kan, Mas? iya, betul, Nah, Pak. Ini kan pertanyaannya yang pakai. utama bisa enggak saya tanami sawit dan berproduksi tinggi ya kan gitu, Mas. Hmm. Nah, Iya, ini Pak Agus. nanti sambil kita cermati vegetasinya apa, kemudian ini kan jelas berbukit-bukit. Nih. Nah, ya kan kelapa sawit mengandalkan tada hujan. Hmm. Itu yang daerah lembah itu rendahan itu kan lebih hijau kan Mas. Iya, Pak. Iya, karena bahan organiknya masih banyak, Pak, yang area-area rendah ini. Oh iya, coba kita selesaikan dulu. Videonya cuma 1,5 menit kok Mas. Iya, Pak. Jadi diputar-putar ini aja memang. Ya. Ini lokasinya di Pasaman Timur, 630 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi itu selesai Mas. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak Gus. Nah, Yes, jadi Mas. kita tanggapi ya, Pak Gus ya. Sebentar satu lagi saya tak ini, karena itu saya Hmm. kan, Mas itu volumenya seberapa jauh kan gitu waktu Iya, itu. Pak. Hmm. Itu suruh bor, pakai bor. Wah kami petani nggak tahu Pak bor. Dicangkol boleh, boleh. Ini gambar di belakang saya ini terus dicangkol. Itu Oh, tanah liatnya itu sampai 80 cm Mas. iya, Pak. Nah, karena seperti inilah informasi awal untuk dijawab. Silakan Mas Imo.
Oke, Pak Dr. Agus Susanto, ini saya review kembali kepada Bapak-Bapak atau Ibu yang para pecinta Dr. Agus Susanto dan Jen Muaya di tanah air. Jadi sebelum kita membuka lahan, memang betul yang dilakukan oleh masyarakat di Pasaman Timur ini melakukan survei terlebih dahulu. Jadi tujuan survei itu untuk mengetahui karakteristik lahan yang akan ditanami. Karena ketentuan bahwasannya bisa atau tidaknya ditanam menurut secara teknis ya Pak Agus, kita kan berbicara teknis bukan berbicara legal status lahannya, tapi berbicara teknis bisa ditanam atau tidak berdasarkan untuk komoditas kelapa sawit. Jadi kita selalu menggambarkan bahwasannya yang menjadi dasar adalah kriteria kesesuaian lahan Pak Agus. Jadi ada beberapa poin utama yang harus dicek. Yang pertama adalah curah hujan. Jadi saya yakin kalau Pasaman Timur pasti curah hujannya lebih dari 2000 itu Pak Agus. Dan itu sebenarnya bersyukur karena sepanjang tahun dengan tada hujan tadi sudah baik kan gitu Pak Agus. Nah, yang kedua yang dari dilihat tadi adalah kemiringan lahan. Ya, memang bergunung, tapi kalau melihat dari ininya tadi, walaupun di atas itu adalah bergelombang berbukit kan gitu, ada sedikit bergelombang berbukit, dan itu termasuk di kriteria sedang ya Pak Agus ya. Tetapi kalau berbukit bergunung itu sudah masuk beratnya. Hanya kalau saja, sedang itu kemiringannya berapa tuh Mas Imo? Kalau yang sedang Pak itu 15-30% Pak Agus. Oh itu tadi ya. Itu sekitar kurang dari 22 derajat Pak Agus ya. Untuk dikonversi dari persen ke derajat. Nah, kedua kriteria ini kan sudah masuk Pak Agus. Nah, yang ketiganya itu adalah volume tanah yang Pak Agus baru tadi, bahwasanya volume tanah yang baik memang harusnya kedalamannya di atas 100 cm kan gitu. Tapi Pak Agus sampaikan tadi masuk di 80 dan masuk kriteria ringan sebenarnya 70 sampai dengan 100. Nah, hanya saja ketika dianalisis kesuburan tanahnya tentunya kalau dari lihat bongkahan-bongkaran atau cangkulan dari yang di belakang Bapak itu kan sudah subsoil Pak Agus. Nah, bahan organiknya segitu kelihatannya tidak lebih dari 10 cm. Dan ini menjadi prioritas ketika nantinya akan ditanam Pak Agus, harus menjaga kandungan C organik di atas 2%. Tentunya ya saya yakin di Pasaman Barat karena Pasaman Timur ini sudah banyak kebun, saya yakin untuk mencari bahan organik tangkos, kotoran ternak ataupun pupuk bio organik itu mudah Pak Agus. Jadi nggak usah khawatir kan gitu. Hanya Pak Agus, karena kita mengingatkan karena areal ini bergelombang berbukit dengan ketinggian 670 meter. 630. Nah, kalau di Sumatera kan lebih dari 700 sudah ada contohnya Pak yang sudah ketanam. Ya, saya bilang ini bisa ditanam untuk tanaman kelapa sawit dengan catatan bahwasannya ini masuk ke kriteria lahan S3 ya Pak Agus ya. Dengan faktor beratnya adalah di kemiringan lah di slope-nya kan seperti itu. Dan ini pertama yang harus dilakukan adalah desain jalannya harus benar kan gitu Pak Agus. Jangan cuma menyampaikan Pak Muhaid sama Pak Agus cuma membolehkan bisa ditanam, jangan sampai nanti nggak bisa dievakuasi kan gitu. Terus nanamnya bisa nggak bisa panennya kan? Iya Pak. Yang kedua Pak Agus, populasi jangan dijadikan ukuran untuk suksesnya produktivitas untuk di areal ini. Jadi kalau saya menyampaikan ya setidaknya 120 pohon saja per hektar. Tidak usah kita 136 atau bahkan 143. Kenapa? Karena yang akan kita dapat adalah jangka panjangnya. Jangka panjang untuk bisa establish produksinya. Karena dengan ketinggian 670 Pak, ini laju keluar pelepah Pak pasti akan lebih cepat Pak Agus kan gitu. Dan itu menjadi faktor penghambat. Kemudian kematangan panen juga akan semakin lama. Kalau di darat bisa 5,5 bulan, saya yakin dengan ketinggiannya seperti ini bisa 6,5 bulan kan gitu Pak Agus. Lebih mungkin bisa kan gitu. Varietasnya varitas pelepah pendek ya Mas? Iya Pak Agus. Kalau mau nanam dengan punya varietas PPKS bisa dengan 540 atau dengan di langkatnya PPKS ya Pak Agus ya. Yang pelepahnya lebih pendek. Jangan nanam yang pelepah panjang karena nanti akan mengganggu proses
fotosintesisnya kan gitu Pak Gus. Jadi ini bisa ditanam, silahkan. Catatannya adalah konstruksi jalan harus bagus, terasnya juga mungkin bisa dengan seperti yang digambar saya yang di belakang kan gitu Pak Gus. Set dulu jalannya, dibangun terasnya dengan baik, jangan mengejar cepat tanam tapi tanpa memedulikan konservasi tanah dan airnya. Karena kuncinya adalah di konservasi tanah dan air. Kemudian kalau dari gulma yang ada, vegetasi yang ada di atasnya itu banyak di Cranopteris linearis dan Emilastoma, tentunya itu P-nya itu banyak diikat Pak, sama AL sama Fe, dari tanahnya pun udah nampak itu merah kan gitu. Makanya tumbuh pakis kawatnya bagus. Terus melastoma juga indikator kalau ini miskin kalium bagus. Nah, ini menjadi catatan ketika nanti ditanami, tentunya dua unsur utama ini betul-betul harus diberikan sesuai dengan keinginan tanaman untuk tumbuh bagus. Nah, jadi nggak usah khawatir Pak, ini bisa ditanami. Tapi kita sampaikan Pak, kita secara teknis tidak membahas secara legalnya Pak Gus. Oh ya, secara sosialnya kan enggak. Iya Pak, betul Pak Gus. Secara teknis. Jadi itu pemirsa sudah dijawab oleh Pak Jenderal Muhayyad bagaimana memulai menanam ini termasuk bagus Mas. Jadi tidak asal tanam terus tanya. Ini udah tanya dulu baru apa? Iya, bagus, menanam betul, ini bagus. ada survei lahannya, visibility study-nya kan ada ini. Iya. Petani ini kira-kira bagaimana. Jadi ini bagus sekali bagi petani sebelum menanam, tanyakan kepada Pak Jenderal Muhayyad, kira-kira kan gitu. Ya bagus. Oke Mas Imo, sudah. Ya bagus. Mudah-mudahan bermanfaat bagus. Tapi ingat bagus, ini wajib di teras kontur bagus. Jangan ditanam aja kan itu. Ya, teras kontur dan desain kebunnya. Oke, ya, terima kasih. Kita lanjutkan nonton Piala Thomas. Ya, oke, terima kasih pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.